Baiklah, saya akan membahas kembali tentang metode ilmiah. Bagian dari ruang lingkup biologi yang kedua yaitu metode ilmiah. Di sini, metode ilmiah akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah, sikap ilmiah, dan laporan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu kita akan membahas bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Pertama adalah pemilihan masalah. Yang kedua adalah perumusan masalah. Yang ketiga pengumpulan keterangan. Yang keempat penyusunan hipotesis. Yang kelima pengujian hipotesis. Yang keenam pengolahan data. Dan yang berikutnya adalah pengambilan kesimpulan. Saya ambil contoh sederhana tentang pemilihan masalah. Faktor apa sajakah contohnya ya yang menyebabkan biji kacang hijau tumbuh lebih cepat? Rumusan masalah. Apakah faktor cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Pengumpulan keterangan. Keterangan bisa diperoleh dari fakta yang ada di lingkungan atau fakta yang ada di sekitar kita. Biji kacang hijau apabila ditanam di tempat yang lembab, biasanya lebih cepat tumbuh. Nah, bagaimana cara menyusun hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara. Apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Setelah dilakukan pengujian hipotesis melalui percobaan, ternyata biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap jauh lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan di tempat terang. Ya, hipotesisnya tadi, apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Ternyata hasil percobaan justru cahaya matahari akan menghambat proses pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini secara teoritisnya bahwasanya biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap, hormon auksin akan bekerja lebih efektif dibandingkan dengan biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang. Secara empirisnya terbukti bahwasanya biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap jauh lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan biji kecambah yang tumbuh di tempat terang. Berarti dalam hal ini cahaya akan menghambat proses pertumbuhan kecambah. Kenapa? Karena tadi secara teoritis hormon auksin akan bekerja efektif apabila di tempat gelap, khusus untuk perkecambahan. Kemudian pengolahan data. Misalnya dalam percobaan kita melakukan pengamatan selama 1 minggu. Bagaimana pertumbuhan kecambah di hari pertama, hari berikutnya, kedua, ketiga, keempat, sampailah diperoleh data dan grafik dari hasil percobaan. Barulah ditarik kesimpulan, ternyata berdasarkan data hasil percobaan, rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap jauh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat terang. Kita lakukan sikap ilmiah. Bagaimana sikap ilmiah seseorang? Jadi seorang guru tidak mengharuskan peserta didik menjadi seorang ilmuwan, namun melatih, mengajarkan, membimbing bagaimana siswa kita ini berpikir, bersikap, bertindak bagaikan seorang ilmuwan yang berpikir, bersikap, bertindak. Pertama, sikap ilmiah yang diharapkan. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Fakta biasanya berdasarkan data yang valid, berdasarkan bukti empiris. Fakta, contoh, akar
pohon mangga akan tumbuh ke arah ke arah dalam atau ke arah gaya gravitasi bumi. Nah, ini fakta bahwasanya akar pohon mangga akan selalu tumbuh ke dalam tanah. Opini, apakah pucuk tanaman apabila dipotong akan menghasilkan daun yang rimbun? Ini sekedar pendapat. Tidak semua tumbuhan yang pucuknya dipotong atau rantingnya ditebang akan menghasilkan daun yang rimbun. Ya, kenyataan di alam justru akan membuat tanaman tersebut mati. Nah, ini sekedar opini. Jadi opini juga bisa berdasarkan bukti, bisa berdasarkan pernyataan tanpa ada suatu hasil atau bukti yang valid. Memiliki rasa ingin tahu. Seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Peduli lingkungan, bagaimana dalam proses percobaan kita juga harus memperhitungkan, memperhatikan tentang kelestarian lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan itu sendiri. Jujur dengan fakta. Misal kalau kita menguji makanan, hasil makanan tersebut mengandung protein berwarna ungu, ya katakan dengan jujur bahwa itu berwarna ungu. Terbuka dan fleksibel. Terbuka kita berdasarkan data. Dan fleksibel tentunya kita harus melihat hasil dari percobaan tersebut sesuai dengan kondisinya. Kalau kita melakukan uji zat makanan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya kita katakan bahwasanya makanan tersebut tidak mengandung protein misalnya, atau makanan tersebut lebih banyak karbohidratnya karena menghasilkan warna biru kehitaman misalnya. Kemudian harus berani mencoba untuk melakukan pembuktian kebenaran dari teori dan juga pembuktian untuk mendukung hipotesis. Ya, berpendapat secara ilmiah, tentunya kita harus menggunakan langkah-langkah ilmiah secara bertahap, ya. Tidak bisa kita menarik kesimpulan dulu baru kita buat percobaan. Ya, kita lakukan langkah-langkah ilmiah secara sistematis dan berpikir kritis. Berpikir kritis ini critical thinking untuk mewujudkan adanya proses pembelajaran. Jadi berpikir kritis tentunya kita harus mengawali pertanyaan itu dengan 5W 1H. What, why, how, what, who, when, where, ya, who, dan how. Bekerja sama, harus saling bekerja sama antar anggota kelompok dalam proses percobaannya. Ulet dan gigih, tidak boleh pantang menyerah, ya. Jangan sampai kita itu mudah putus asa. Dan tentunya bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itulah sikap ilmiah. Laporan ilmiah. Biasanya laporan ilmiah ini ya tentu tergantung dari metode penelitian yang kita gunakan. Ini laporan ilmiah secara umum, kita mencantumkan judul laporan, prakata atau kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau kajian secara teoritisnya, metode penelitiannya apa yang kita gunakan, kuantitatif, kualitatif misalnya. Hasil dan pembahasan dari percobaan atau penelitian kita, kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan, daftar pustaka atau sumber referensinya, dan kita lampirkan bukti-bukti fisik, foto, dokumentasi, dan sebagainya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode